Menanggapi laporan dosen UNJ terhadap dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaesang, Jokowi Mania menilai laporan itu memiliki unsur fitnah. Apalagi dia menyampaikan di depan publik. Artinya informasinya itu sudah menjadi publik. Ketika apa yang disampaikan Ubedillah Badrun ini ternyata tidak benar, kita sebagai publik kan disesatkan. Nah, kita punya hak secara hukum untuk melakukan tuntutan ketika informasi yang disampaikan Ubedillah Badrun ini tidak terbukti, dan kami meyakinkan memang tidak akan terbukti. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat segala, kok ini aneh, gitu kan? Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya ada susah. Ini orang mengkaitkannya dengan ini muncul karena Gibran memang mau ke DKI Jakarta. Apakah pola lapor-melapor KPK ini memang efektif untuk menjegal calon-calon yang dalam radar survei? Saya melihat lapor-melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih Bang Ubed sama Bang Adi itu. Survei di Pilgub Jateng menunjukkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut unggul di antara banyak tokoh politik lain. Diketahui Gibran menanggapi hasil survei tersebut dengan reaksi santai saat dikonfirmasi pada Minggu 9 Januari 2022. Atas informasi itu, Gibran juga digadang-gadang masyarakat cocok untuk maju jadi calon presiden 2024 mendatang. Ini bukan motif politik seperti yang disampaikan publik di luar sana. Menjawab ini bagaimana? Ya, karena saya bukan politisi. Saya adalah akademisi, saya aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Maka kepentingan negara yang diutamakan. Nah, tadi apa yang disampaikan Ubed juga, saya ini bukan politisi, saya tidak punya kepentingan politik, karena saya juga bukan pengabdi kekuasaan. Pernyataannya sudah pernyataan politik. Nah, makanya saya lucu nih kawan saya ini kok jadi tidak konsisten dengan apa yang dilakukannya. Laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terhadap putra Presiden Gibran dan Kaesang ke KPK berbuntut panjang. Hari ini relawan Jokowi Mania atau Joman melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoak. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan Ubed adalah berbasis hoak atau tidak benar. Dikutip dari tribunsolo.com pada Senin 10 Januari 2022, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi hal tersebut. Gibran mengatakan bahwa itu hanya hasil survei dan bisa berubah kapan saja. Menurutnya saat ini dirinya lebih memilih fokus bekerja daripada menghiraukan hasil survei tersebut. Pasalnya anak Presiden Jokowi itu baru kali pertama terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dia menuturkan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo masih banyak. Saya tuh nyelesain yang di Solo dulu, yang urusan DKI ya nanti aja. Diketahui orang nomor 1 di Kota Solo ini mengalahkan incumbent sekelas Taj Yassin Maimun yang hanya 9,3%. Berdasarkan hasil survei termasuk mengalahkan nama sekaliber Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebanyak 6,9%. Kemudian Rustri Ningsih dengan elektabilitas 3,8% hingga Bambang Wuryanto, Yoyo Ryo Sudipyo, Sunarna, dan Condro Kirono di bawah 1%. Sebelumnya pada 10 Januari lalu, Ubedillah yang juga berstatus aparatur sipil negara ASN ini lapor ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme kedua putra Jokowi, si sulung Gibran Rakabuming Raka dan si bungsu Kaesang Pangarep. Tapi kan udah rusak orang, karakter assassination. Nah, tidak ada niat. Nggak baik. Jadi gini. Kenapa nggak ada niat? Ingat loh, kita ini baby boomers. Kalian rasain yang namanya Gibran, yang namanya Kaesang itu, ya siapa dia? Milenial. Lihat dong, ukur dong siapa kita. Keduanya dituding melakukan tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan yang dibangun bersama seorang berinisial AP, anak petinggi PTSM, induk dari PT BMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015. Coba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal
tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Pasca adanya hasil survei tersebut, masyarakat mulai bertanya-tanya terkait apakah Gibran akan memilih di Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub Jateng pada 2024 mendatang. Saya tuh nyelesain yang di Solo dulu. Yang urusan DKI ya nanti aja. Dari setiap sambutannya kelihatan sekali kalau beliau ini tegas. Tapi saya tidak tahu kalau pas tidak ada saya. Tapi saya yakin sama juga pasti tegas, dan yang saya seneng tegas tapi nggak suka marah-marah. Tak hanya muncul dalam Pilkada DKI Jakarta, nama Gibran Rakabuming Raka disebut cocok menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Masih menginginkan saya atau enggak? Saya nyata. Tapi kalau tanggapannya maksud elektabilitas 10 besar ini gimana? 10 besar apa? Elektabilitas ini kan nomor 7 nih dari ora salah kowe. Sopo? Surveinya sopo? Enggak. Ora 10 besar apa? Ngawur. Apa dong? Kalau melihat perhitungan hari ini itu akan ketat sekali. Perhitungannya begini, Anies jelas incumbent, banyak pembangunan yang sudah dilakukan, pasti punya plus point. Tapi di Jakarta itu nggak pernah ramah sama incumbent. Jadi sejak pilkada langsung dilaksanakan di Jakarta, belum pernah ada incumbent 2 periode. Nah itu, sedangkan Mas Gibran saat ini kan punya kekuatan politik yang baik sekali. Kemudian momentumnya ada. Yang penting tempur dulu, ribut itu belakangan. Bangun afirmasi dan macam-macamnya. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ubed, Bang Adi, ketika misalnya ditanya bukti-bukti barunya juga agak bingung. Saya yakin Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi, dan melihat kok ini aneh, kok ini aneh, gitu kan? Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya ada susah. Ini jelas merusak orang-orang yang sudah dilaporkan, merusak kredibilitas mereka. Orang yang muncul di survei sebagai kandidat capres, sebagai kandidat gubernur, otomatis sejak dilaporkan nama-nama mereka sudah ada persepsi negatif yang sudah muncul di perang. Bahkan adiknya, Kaisang Pangarep, yang kini gencar menangani Persis Solo hingga juara Liga 2 dan tembus ke Liga 1, cocok jadi cawapres. Hal ini seperti yang dicuitkan musisi ternama Iwan Fals pada Rabu 5 Januari 2021 lalu di media sosial Twitter. Iwan Fals menyebut kedua putra Presiden Joko Widodo itu cocok sebagai capres dan cawapres. Mengetahui adanya cuitan Iwan Fals, Gibran tetap mengatakan dirinya masih fokus memimpin kota Solo. Selain menanggapi cuitan Iwan Fals, Gibran juga tak pelit menyampaikan pandangannya terkait namanya yang masuk bursa Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Mau meneh ora? Pak. Kenapa Mas? Nggak mau jadi penerusnya Pak Jokowi? Neng Solo sih. Neng Solo. Enggak di Solo tuh. Sudah memikirkan jenjang karir politiknya. Oh, apa meneh? Enggak. Neng Solo sih. Karena mau periode gitu Mas. Solo. Ya tergantung warganya masih. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu tuduhannya. Gibran mengaku siap ditangkap apabila dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Ada Pak Luhut, ada Pak Erik, ada Ganjar, ada Ahok. Kan begitu, ada Kaisang, ada Gibran. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons pelaporan balik Joman ke polisi. Gibran menanggapi santai pelaporan balik Joman ke polisi. Menurut Gibran, Joman tidak perlu melaporkan balik dosen UNJ Ubedillah Badrun. Lebih baik diam, tidak perlu dilaporkan balik. Tapi ini dari Joman mau melaporkan balik gitu? Santai-santai. Aku ya santai. Tidak ada masalah dengan itu ya? Tidak ada masalah. Santai aja. Siap. Kini Gibran dipasangkan dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keduanya dinilai cocok dan digadang-gadang bakal mewakili PDIP dalam Pilkada 2024. Gibran mengaku saat ini ia fokus dengan kepemimpinannya sekarang menjadi Wali Kota Solo. Tapi kan ngurus yang di Solo dulu aja. Dorongannya banyak loh Mas. Dorongan siapa? Nggak ada aja. Oh iya, Gibran jelas
ya salah satu kader yang potensial dari PDI Perjuangan. Kita lihat nanti kalau dia baik ya, dan memang sudah terlihat tanda-tanda memang dia akan sukses karena sudah banyak langkah-langkah walaupun beliau baru ya sudah dilihat oleh rakyat. Ya kita tunggu saja bagaimana kalau nanti rakyat meminta biar beliau ke Jakarta saja. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Kenapa rupanya kalau anak presiden, anak presiden, anak menteri, anak pengusaha, anak rakyat, anak petani, semua bisa kok. Tapi kalau presiden itu pejabat publik, sebagai pejabat publik, dia punya tanggung jawab. Ketika beliau disumpah, itu tidak boleh menerima sesuatu, memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung. Ini kayaknya ada tebang pilih gitu. Ada segmentasi yang di Solo, ada yang di Jakarta. Jadi dengan saya menyebutnya ini bagian balas dendam sehingga menghambat proses 2000. Ini nggak ada digunakan dengan cara atau logika yang benar. Semua presiden bersih yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. Itu berikutnya Mas. Dilaporkan. Siap aja. Berikutnya kan masalahnya sekarang itu jadi jangan juga gitu. Itu yang pertama. Indonesia negara hukum. Hati-hati ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi. 242 karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor.